Bab 341, Keberuntungan Luar Biasa, Ras Misterius. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, 3 orang bijak. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar kata-kata Suan Yuan. Meskipun Suan Yuan Ao berbicara dengan tenang, dia masih merasakan kekuatan yang kuat dalam kegelapan yang menindasnya, membuatnya terengah-engah. Bagaimana dengan setelah 3 alam suci? Setelah beberapa saat terdiam, Luo Chen menatap Suan Yuanao dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, bocah keluarga Luo, kamu terlalu serakah. Suan Yuanao menatap Luo Chen dan tertawa liar. Alam setelah 3 alam suci ini disebut tabu. Divisi khusus hanya menunggumu untuk menerobos 3 alam suci. Hanya setelah lingkungan itu aku dapat memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Suan Yuanao berkata ada jeda, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, tetapi, sama sulitnya dengan memanjat ke langit untuk menerobos 3 orang bijak. Sepanjang zaman, aku tidak tahu berapa banyak bakat luar biasa yang telah terperangkap. Dengan basis kultivasimu saat ini, alam-alam itu bukanlah yang seharusnya kamu pikirkan, mari kita melangkah ke alam kaisar dengan jujur. Luo Chen terdiam sejenak ketika dia mendengar kata-kata Suan Yuanao. Suan Yuanao benar. Dengan basis kultivasinya saat ini, apalagi alam 3 sage, bahkan alam kaisar pun masih sangat jauh darinya. Daripada memikirkan apakah ada, lebih baik memikirkan cara untuk melangkah ke alam roh bela diri. Ketika Luo Chen tidak berbicara, Suan Yuanao mengangguk, lalu dia tampak memikirkan sesuatu, dan berkata dengan bingung, aku lupa bertanya, bagaimana anakmu bisa memasuki jurang pemakaman surga ini? Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada cara untuk mengaktifkan token rekan yang tidak lengkap. Junior tidak tahu, hati Luo Chen bergetar ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dengan senyum pahit di wajahnya, Chong Suan Yuan berkata, Junior tidak sengaja mendapatkan kupon besi yang tidak lengkap ini. Melihat bahwa catatan di atas terkait dengan Abyss of Burial Heaven, saya penasaran sejenak dan mencoba memasukkan seutas pedang Yuan ke dalamnya. Akibatnya, saya tersedot oleh portal gelap. Ketika saya pulih, saya sudah berada di jurang. Saya tidak tahu apakah keberuntungan Anda baik atau buruk. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Chen, Suan Yuanao tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, menurut apa yang Anda katakan, kupon besi yang Anda dapatkan seharusnya dibuat oleh klan itu dan didistribusikan kepada para master seni bela diri di luar itu. Saya hanya tidak tahu mengapa, tetapi kupon besi yang seharusnya dikirim ke pembangkit tenaga listrik Wu Sheng menjadi tidak lengkap, dan akhirnya Anda mendapatkannya. Jika bukan karena keberuntungan yang luar biasa, saya tidak akan pernah menghadapi situasi ini. Petik 2. Dengan cara ini, keberuntungan anakmu benar-benar tidak buruk. Suan Yuanao menatap Luo Chen, dengan sedikit rasa kasihan di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, sangat disayangkan bahwa kamu telah memasuki jurang pemakaman surga dengan kekuatanmu. Tidak ada kemungkinan untuk pergi. Dengan cara ini, keberuntunganmu sangat buruk. Semoga beruntung. Suan Yuanao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Klan itu, Luo Chen dengan cepat menyadari kunci dari kata-kata Suan Yuanao, dan keraguan muncul di matanya. Menurut pernyataan Suan Yuanao, sertifikat uji coba di tangannya jelas dibuat secara artifisial dan dikeluarkan ke dunia luar. Untuk dapat membuat token yang memungkinkan orang memasuki jurang pemakaman surga dengan aman, seberapa kuat klan itu menurut Suan Yuanao? Itu bukan sesuatu yang harus kamu pahami, Suan Yuanao menggelengkan kepalanya. Tampaknya penuh rahasia. Melihat ekspresi Suan Yuanao, keraguan di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Keberadaan yang mengerikan apa yang dapat membuat keberadaan Suan Yuanao di tingkat guru suci begitu takut. Melihat ekspresi Luo Chen, Suan Yuanao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan emosi, sudah lama sejak saya melihat orang kuat datang dari dunia luar, tetapi sepertinya banyak bicara. Anak laki-laki keluarga Luo, mintalah restu Anda sendiri. Kedalaman jurang pemakaman ini tidak sedamai yang Anda lihat sekarang. Jika saya jadi Anda, saya akan segera menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Petik 2. Setelah berbicara, cahaya pedang emas tiba-tiba muncul di bawah kaki Suan Yuanao. Saat berikutnya, sosok Suan Yuanao menghilang. Setelah Suan Yuanao pergi, Luo Chen melihat confirming soul pill di tangannya, dan dia merenung sejenak, dan mengeluarkan slip giok yang mencatat peringkat ke-9 Yunlong dari cincin semesta. Pada awalnya,
dia berhasil melewati ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar pertama Yun di Menara Percobaan, dan hadiah yang diterimanya adalah peringkat ke-9 Yunlong, teknik rahasia warisan keluarga Luo yang disimpan oleh leluhur keluarga Luo, Luo Jingcheng, di Kaisar pertama Yun. Hanya saja karena kurangnya sumber daya untuk mengolah Yunlong tingkat ke-9, meskipun Luo Chen memperoleh teknik rahasia ini, dia belum berlatih. Sekarang setelah Xuan Yuan Ao memberikan pil pemulihan jiwa, Luo Chen dapat mencoba berlatih Yunlong tingkat ke-9. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Chen membenamkan kesadarannya ke dalam slip giok di tangannya, dan sejumlah besar informasi tentang revolusi ke-9 Yunlong tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika dia memperoleh tingkat ke-9 Yunlong, dia telah membenamkan kesadarannya ke dalam slip giok dan membaca informasi yang relevan. Itulah sebabnya mengapa teknik rahasia warisan ini ditetapkan untuk dilarang. Setelah meninggalkan slip giok, Luo Chen dengan cepat melupakan informasi tentang tingkat ke-9 Yunlong. Namun untungnya, Luo Chen menyimpan slip giok yang mencatat 9 perubahan Yunlong, jadi dia tidak akan dibutakan. Saat kesadaran Luo Chen terbenam dalam slip giok, metode kultivasi transformasi 9 Yunlong dengan cepat muncul di benak Luo Chen. Tanpa ragu, Luo Chen langsung membuka botol porselen yang berisi pil penyempurna jiwa, menuangkan pil penyempurna jiwa dari dalamnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu pil Dinghun masuk, pil itu berubah menjadi aliran air yang deras menuju meridian Luo Chen. Jika bukan karena Luo Chen yang telah mengolah beberapa latihan ke alam harmoni antara manusia dan alam, kapasitas dantiannya akan meningkat pesat, dan ditambah dengan latihan-latihan tubuh, saya khawatir kekuatan obat dari pil penyempurna jiwa ini dapat langsung membawa Luo Chen ledakan. Begitulah, Luo Chen masih merasakan meridian di tubuhnya seperti terhalang oleh sesuatu, dan semburan rasa sakit datang dari seluruh tubuhnya, menyebabkan Luo Chen melihat butiran-butiran keringat halus di dahinya. Luo Chen tahu betul bahwa inilah alasan efek luar biasa dari pil Dinghun, yang menyebabkan sejumlah besar energi mengembun menjadi substansi di meridian. Jika dia tidak dapat menyerap energi ini sesegera mungkin, dia akan jatuh ke dalam kekacauan dan mundur. Yang terburuk, dia akan meledak oleh energi yang mengerikan ini di tempat, menyia-nyiakan boneka ganda yang berharga dan gulungan teleportasi titik tetap di tangannya. Terlepas dari bahaya yang mungkin ditemui di sekitarnya, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung duduk di tempat, bersila, dan menjalankan sutra pedang Yuan murni dengan panik. Energi di meridian disempurnakan sedikit demi sedikit, dan segera berubah menjadi kekuatan obat murni dan dituangkan ke dalam dantian Luo Chen. Saat kekuatan obat itu disempurnakan, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke hulu di sepanjang meridian tubuh Luo Chen, dan akhirnya berkumpul di laut kesadaran Luo Chen, membuat pikiran Luo Chen jernih. Ini seharusnya menjadi fungsi utama pil penetrasi jiwa, kan? Luo Chen diam-diam berkata dalam hatinya, dengan celah kekuatan misterius yang mengalir ke lautan pengetahuan. Transformasi Yunlong 9 adalah metode kultivasi jiwa, karena pil fiksasi jiwa digunakan untuk membantu kultivasi transformasi Yunlong 9, itu secara alami ditujukan pada jiwa. Adapun kekuatan obat besar yang menyertainya, itu hanya kebetulan saat sejumlah besar kekuatan misterius mengalir ke laut pengetahuan Luo Chen. Laut pengetahuan Luo Chen segera memicu lautan badai. Pedang Kaisar Danwu yang belum lengkap yang dimasukkan ke dalam laut kesadaran bergetar 2 kali, membawa kekuatan misterius di sekelilingnya. Mereka semua berkumpul bersama dan memberi makan kembali ke laut pengetahuan Luo Chen setelah disempurnakan. Di bawah efek ganda pil Dinghun dan pedang Kaisar Danwu Agung, laut kesadaran Luo Chen berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jiwa alam transenden asli juga tumbuh dengan cepat, menerobos alam kekosongan roh dalam sekejap mata, dan bergegas menuju alam kekosongan tertinggi dengan kecepatan yang lambat namun tetap. Panggilan, Luo Chen menghela nafas busuk, diam-diam mengoperasikan metode kultivasi transformasi 9 Yunlong. Tak lama kemudian, kesadaran Luo Chen memadatkan inkarnasi kesadaran di udara, yang tampak seperti Luo Chen. Tak lama setelah inkarnasi kesadaran Luo Chen terbentuk, seekor ular piton raksasa terbang keluar dari lautan kesadaran Luo Chen dan menelan inkarnasi kesadaran yang melayang di langit lautan kesadaran. Luo Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa avatar kesadaran yang dipadatkannya tidak menghilang karena ditelan oleh ular piton raksasa, sebaliknya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan semacam pil iblis dan disembunyikan di perut ular piton raksasa. Jadi, ular piton yang berjiwa itu ternyata seperti itu.
Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia melihat ular piton jiwa melayang di atas laut. Menurut catatan tentang 9 perubahan Yunlong, jiwa berubah menjadi ular piton. Luo Chen mengira dia telah mengubah kesadarannya menjadi ular piton jiwa, bercokol di lautan pengetahuan. Sekarang tampaknya metode kultivasi 9 perubahan Yunlong agak berbeda dari ide-idenya sebelumnya. Setidaknya meskipun itu adalah ular piton yang berjiwa, esensi jiwanya sendiri tidak berubah. Sebaliknya, itu lebih seperti cangkang padat yang terkondensasi di luar inkarnasi kesadaran. Setiap serangan jiwa di bawah permukaan tanah tidak dapat menembus cangkang padat yang ia buat dan melukai avatar kesadarannya. Setelah menjilati beberapa bibir kering, mata Luo Chen sedikit lebih cerah. Untuk waktu yang lama, ia kekurangan teknik jiwa, sedangkan untuk cara serangan jiwa, ia tidak kekurangan. Bagaimanapun, pedang Kaisar Agung Danwu tidak lengkap, tetapi masih memiliki segala macam kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan tidak sulit untuk meluncurkan serangan jiwa. Sebaliknya, dalam hal rahasia pertahanan jiwa, Luo Chen selalu relatif langka. Meskipun tidak singkat baginya untuk mendapatkan 9 perubahan Yunlong, dia hanya bisa ngiler di Baoshan karena kurangnya sumber daya yang sesuai. Tanpa diduga, kali ini saya memasuki Abyss of Burial, dan harta karun itu belum ditemukan, dan ada kegembiraan yang tak terduga. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen dengan cepat menenangkan kegembiraan di hatinya, mengedarkan sutra pedang Yuan murni, dan mulai memurnikan energi agung di tubuhnya yang dibanjiri dengan meminum pil Dinghun. Dan ketika Luo Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi, di hutan lebat tidak jauh, kejutan tebal muncul di wajah Suan Yuan Ao yang diam-diam mengintip. Dia berencana untuk pergi sebelumnya, tetapi sebelum dia terbang jauh, dia memperhatikan fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh Luo Chen. Ketika dia penasaran, Suan Yuan Ao ingin melihat apa yang dilakukan Luo Chen, jadi dia segera mengubah arahnya. Terbang kembali. Namun, karena takut mengganggu Luo Chen, Suan Yuan Ao hanya mengintip secara diam-diam, dan tidak muncul di hadapan Luo Chen. Melihatnya seperti ini, seharusnya ini pertama kalinya kamu mengolah transformasi 9 Yunlong. Suan Yuan Ao menatap Luo Chen yang tidak jauh dari sana, menelan ludahnya, dan berkata dengan agak susah payah, tanpa diduga, tubuh ular piton itu mengembun begitu cepat. Bakat anak ini mungkin jauh lebih kuat dari yang kukira sebagai generasi guru suci. Dia juga lahir di keluarga Suan Yuan, salah satu dari 4 keluarga besar Akademi Qiankun, dan dia secara alami memahami Yunlong Nin Tun dari keluarga Luo. Meskipun Yunlong Nin Reng milik keluarga Luo hanyalah metode rahasia dari peringkat bawah peringkat surgawi, kesulitan kultivasinya tidak lebih rendah dari peringkat atas atau bahkan metode rahasia peringkat suci. Karena Yunlong Nin Reng milik keluarga Luo ditujukan pada jiwa, dan itu dapat dianggap sebagai yang teratas di antara rahasia jiwa. Sebelum dia memasuki Heaven Burial Abyss, Tianjiao paling luar biasa dari keluarga Luo mempraktikkan Yunlong Nin Reng untuk pertama kalinya, bahkan dengan bantuan pil pengikat jiwa, akan memakan waktu 3 hari penuh untuk memadatkan tubuh ular piton. Dan Luo Chen benar-benar berhasil memadatkan tubuh ular piton dalam waktu kurang dari 2 jam, belum lagi bakat kultivasi Luo Chen, hanya bakat dalam jiwa, itu memang telah memenangkan banyak jenius dari keluarga Luo. Suan Yuan Ao tidak tahu bahwa alasan mengapa Luo Chen mengolah metode rahasia jiwa dengan mudah adalah karena jiwa Luo Chen sendiri bukan milik dunia ini, jadi dia tidak tunduk pada banyak batasan dunia ini. Hal ini menyebabkan bakat jiwa Luo Chen mencapai titik di mana ia mengejutkan masa lalu dan masa kini. Mungkin anak ini benar-benar mungkin meninggalkan jurang pemakaman surga. Suan Yuan Ao menatap Luo Chen yang auranya perlahan meningkat, dan sebuah ide yang sangat tidak masuk akal tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak mungkin. Tepat saat pikiran itu muncul di benaknya, Suan Yuan Ao menggelengkan kepalanya, ekspresinya bertekad. Bahkan eksistensi tingkat Saint Master seperti dia tidak dapat meninggalkan jurang pemakaman ini. Luo Chen hanyalah seorang Grandmaster bawaan tingkat ke-7 yang kecil, bagaimana dia bisa meninggalkan jedi yang menakutkan ini? Anda harus tahu bahwa ada lebih dari 1 Saint Lord yang terperangkap di jurang pemakaman surga. Di antara 100 klan benua semesta, banyak master kuat tingkat Saint Master terperangkap di jurang pemakaman surga. Bahkan jika beberapa master mereka di level Master Suci meninggalkan permusuhan antar ras dan bersama-sama menyerang pintu keluar Sky Burial Abyss. Luo Chen hanyalah seorang Grandmaster bawaan tingkat ke-7 kecil, yang dapat dihancurkan sampai mati hanya dengan menghembuskan napas. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk meninggalkan Heaven Burying Abyss?
Sambil menggelengkan kepalanya, sosok Xuan Yuan'ao melintas sebelum menghilang ke dalam hutan lebat. Setelah beberapa saat, sosok Xuan Yuan'ao muncul kembali di hutan lebat, merenung sejenak, dan mengangkat tangannya untuk menyalakan cahaya keemasan ke arah Luo Chen. Cahaya keemasan itu terbenam ke dalam tubuh Luo Chen dan tidak menyebabkan kelainan apapun, sehingga Luo Chen tidak menyadari ada yang salah. Wah, sepertinya guru suci ini telah terperangkap di jurang pemakaman surga ini selama ribuan tahun dan telah menjadi penghalang iblis, gumam Xuan Yuan'ao sambil menatap Luo Chen. Entah mengapa, guru suci ini selalu berpikir kau mungkin bisa meninggalkan jurang pemakaman ini, kuharap jimat ini bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Setelah berbicara, sosok Xuan Yuan'ao melesat dan menghilang dari hutan lebat. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, hanya Luo Chen yang masih duduk di tempat yang sama, roh surga dan bumi yang terus mengalir ke arahnya, dengan cepat disempurnakan olehnya, dan memenuhi dantiannya. Tak lama kemudian, Jian Yuan di dantian Luo Chen terakumulasi hingga ekstrim, dan masih tumbuh perlahan, dan aura Luo Chen meningkat dengan cepat, dan dalam sekejap mata ia menembus ranah Grandmaster peringkat 7 dan mencapai Grandmaster bawaan peringkat 8. Ding! Selamat atas peningkatan level host, Grandmaster bawaan peringkat 8 saat ini, 1/2100 W tingkat pertumbuhan aura telah meningkat menjadi 1100 poin per menit. Mendengar perintah sistem, Luo Chen perlahan membuka matanya, merasakan ki sejati terisi di tubuhnya, dan Luo Chen tidak bisa menahan senyum sedikit di wajahnya. Efek pil penyempurna jiwa ini di luar imajinasiku. Itu layak dikirim oleh guru suci. Itu benar-benar bukan produk biasa. Luo Chen melihat ke arah hutan lebat dan berbisik pelan. Masih ada 2 pil penyempurna jiwa yang tersisa. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa jauh kamu dapat mengolah Yunlong peringkat ke-9? Luo Chen mengambil botol porselen kecil yang berisi pil penyempurna jiwa, menghitungnya dengan hati-hati, dan kemudian warna tegas muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung menuangkan pil penyempurna jiwa ke dalam mulutnya, dan kemudian tenggelam dalam kondisi kultivasi. Sejumlah besar kekuatan yang tidak dapat dijelaskan bergegas menuju Luo Chen. Di bawah pengaruh pedang Kaisar Danwu, pedang itu berubah menjadi kekuatan jiwa yang paling murni dan menyuntikkannya ke dalam laut pengetahuan Luo Chen, yang memungkinkan laut pengetahuan Luo Chen tumbuh dengan cepat. Dan ular piton jiwa yang bercokol di langit di atas laut kesadaran Luo Chen berangsur-angsur menjadi besar, sisik ular yang awalnya padat mulai menjadi tebal dan tajam, dan aura kuno yang sunyi terpancar dari ular piton jiwa itu. Jelas, ular piton raksasa jiwa ini dengan cepat maju ke arah transformasi jiwa. Pada saat yang sama, alam jiwa Luo Chen juga perlahan-lahan menyerang alam Taixu, dan bahkan basis kultivasi Luo Chen sendiri menerobos ke alam Grandmaster tingkat ke-9 dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, hambatan yang melanda Luo Chen hancur di bawah dampak kekuatan obat besar dari pil jiwa, dan aura yang keluar dari tubuh Luo Chen menjadi lebih kuat, dan dalam sekejap mata ia dipromosikan dari Grandmaster tingkat 8 menjadi Grandmaster tingkat 9. Pada saat Luo Chen menerobos, perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat atas peningkatan level host, Grandmaster bawaan tahap ke-9 saat ini, 1/2500 W tingkat pertumbuhan aura telah meningkat menjadi 1150 poin per menit. Mengabaikan perintah sistem, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung memasukkan pil fiksasi jiwa terakhir ke dalam mulutnya. Kekuatan obat yang agung langsung membanjiri meridian tubuh Luo Chen, dan pada saat yang sama, kekuatan misterius dengan cepat berubah menjadi kekuatan jiwa paling murni ke dalam lautan kesadaran Luo Chen di bawah aksi pedang Kaisar Danwu. Lautan kesadaran Luo Chen tiba-tiba memicu gelombang besar, membentuk gelombang jiwa yang mencengangkan. Ular piton jiwa yang melayang di atas lautan kesadaran Luo Chen mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi, dan sisik ular pada ular piton jiwa dengan cepat berubah. Hanya dalam beberapa napas, mereka menjadi longlin yang tajam dan berat. Pada saat yang sama, sebuah tanduk tunggal terentang dari kepala raksasa jiwa, membawa aura kehancuran kuno. Jiwa Jiao, tingkat ke-6 dari revolusi ke-9 Yunlong, kultivasi yang berhasil. Dan saat jiwa berubah menjadi banjir, kekuatan pil penyempurna jiwa di tubuh Luo Chen sepenuhnya diserap. Meskipun kultivasi Luo Chen masih berhenti di Grandmaster bawaan tingkat ke-9, dia tidak jauh dari terobosan. Sebaliknya, alam jiwa Luo Chen dapat dikatakan maju dengan pesat, jiwa dari alam transenden asli maju sepenuhnya, langsung bergegas ke alam yang terlalu virtual.
Perlu diketahui bahwa kekuatan jiwa alam void tertinggi adalah kekuatan jiwa yang seharusnya dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 7, dan status alkemis tingkat 7 setara atau bahkan sedikit lebih tinggi dari Raja Bela Diri. Luo Chen sekarang memiliki jiwa alam void. Dapat dikatakan bahwa ia telah setengah langkah memasuki alam alkemis tingkat ke-7. Jika pejabat senior Akademi Alkimia Akademi Liu Yun mengetahui bahwa Luo Chen memiliki jiwa alam void, saya khawatir Luo Chen akan dipaksa untuk tinggal di Akademi Alkimia oleh para pejabat senior itu dan berkonsentrasi pada praktik alkimia hingga ia menjadi alkemis tingkat 7 perlahan-lahan mulai dari tanah. Luo Chen mengeluarkan peta harta karun dari cincin Qiankun. Setelah membandingkan beberapa lokasi, dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, sekarang saatnya untuk melihat harta karun yang tercatat di peta harta karun. Apa-apaan ini? Sebelum dia selesai berbicara, Luo Chen langsung menggunakan teknik tubuh Tianpeng dan berlari kencang menuju tempat yang tercatat di peta harta karun. Mungkin karena sertifikat uji coba di tubuhnya, Luo Chen tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan, dan segera mencapai posisi yang tercatat di peta harta karun. Itu adalah gunung yang menjulang tinggi yang tampak seperti pedang tajam yang dimasukkan terbalik ke dalam tanah, dengan energi pedang yang kuat meluap dari dalam gunung. Luo Chen merasa seolah-olah dia sedang diarahkan oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dari jarak jauh, dan niat pedang menyembur keluar dari tubuhnya, menyelimutinya dan mengisolasinya dari energi pedang di sekitarnya. Aura pedang yang sangat kuat, Luo Chen menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi serius. Dia masih agak jauh dari puncak gunung, dan hanya aura pedang yang tumpah telah membuatnya merasa seperti buku jari di tenggorokannya. Jika dia semakin dekat dengan gunung, berapa kekuatan aura pedang itu? Tidak apa-apa, cobalah. Setelah beberapa saat menuruti kemauannya, ekspresi Luo Chen menjadi tegas, dan dia bergegas menuju gunung. Semakin dekat dengan gunung berbentuk pedang itu, semakin kuat aura pedang di sekitarnya. Luo Chen harus melepaskan niat pedang setiap saat untuk mengisolasi pengaruh aura pedang. Tidak lama kemudian, Luo Chen mencapai dasar gunung berbentuk pedang itu. Sebuah jalan setapak yang kasar melingkari gunung berbentuk pedang itu. Berbagai pedang panjang disisipkan secara diagonal di jalan itu. Aura pedang yang kuat terpancar dari pedang panjang ini. Di pintu masuk jalan gunung, ada sebuah prasasti batu besar, yang penuh dengan bekas pedang, dan di tengahnya tertulis dua karakter besar naga terbang dan burung phoenix Jian Yuan. Luo Chen hanya melirik prasasti batu itu dan merasakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di depannya. Kekuatan pedang yang tampaknya mampu membuka langit dan bumi terpancar dari prasasti batu, membuat Luo Chen merasa seolah-olah berada di dunia pedang, dikelilingi oleh aura pedang yang tajam, saat berikutnya dia akan dirobek oleh aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Itu jelas gunung yang tinggi, tetapi disebut Jian Yuan. Setelah beberapa saat, Luo Chen tersadar dan bergumam dengan suara rendah. Setelah tenang, Luo Chen menatap jalan pegunungan yang penuh dengan pedang tajam, tanpa ragu-ragu, tepat di atas prasasti batu dan melangkah di jalan pegunungan. Boom! Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, melayang di atas Jian Yuan, menempati langit dalam radius puluhan mil, bahkan jika itu jauh, bisa mendeteksi pergerakan di sini. Seseorang menerobos masuk ke Jian Yuan. Di kedalaman Burit Heaven Abyss, banyak orang memperhatikan gerakan Jian Yuan yang tidak normal, dan mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Setelah itu, sejumlah besar orang kuat berkumpul menuju Jian Yuan. Dilihat dari aura yang terpancar dari mereka, yang terburuk adalah keberadaan tingkat orang bijak bela diri. Di antara mereka, bahkan ada master dari alam Saint King, dan bahkan kekuatan tingkat Saint Lord telah muncul beberapa kali. Rasa hormat, kenapa anak itu? Sosok Xuan Yuan Ao muncul di luar Jian Yuan, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu ketika dia melihat Luo Chen berjalan di jalan gunung Jian Yuan. Sage Lord Ao, apakah kamu kenal anak itu? Mendengar kata-kata Xuan Yuan Ao, seorang pria kuat dengan kepala banteng menoleh dan berkata kepada Xuan Yuan Ao. Dilihat dari aura yang terpancar dari orang itu, kekuatannya hanya setengah lebih rendah dari Xuan Yuan Ao. Mengetahui adalah mengetahui, tetapi apa hubungannya dengan Niu Benmu? Xuan Yuan Ao melirik pembicara dan berkata dengan ringan, kau. Mendengar perkataan Xuan Yuan Ao, pria kuat berkepala banteng itu memasang ekspresi dingin. Ia baru saja ingin berbicara, tetapi tatapan mata Xuan Yuan Ao menyapu dirinya, dan ia menutup mulutnya dengan penuh kesadaran. Ia bukanlah lawan Xuan Yuan Ao. Faktanya,
Di antara semua orang kuat yang terperangkap di Heaven Burying Abyss, kekuatan Xuan Yuan'ao dapat menempati peringkat 3 teratas. Seorang wanita cantik dengan jejak Phoenix api di dahinya melirik ke arah kepala banteng yang kuat itu, menggelengkan kepalanya, tatapannya jatuh pada Xuan Yuan'ao, dan berkata dengan ragu, "Aku tidak tahu apa hubungan antara anak yang memanjat Jian Yuan dan Ao Shengsu. Kalau tidak salah, maka anak itu hanyalah Grandmaster bawaan tingkat 9. Dengan kekuatannya, ia ingin memasuki kedalaman tanah kuno yang terkubur ini. Kalau tidak ada yang membantu, aku khawatir itu tidak realistis." "Apa, Holy Lord Lie Huang mengira aku yang membawa anak itu masuk?" Xuan Yuan'ao menatap wanita cantik yang sedang berbicara itu, dan cahaya berbahaya muncul di matanya. Kekuatan wanita ini tidak lemah, setidaknya jauh lebih kuat dari Niu Ben yang berbicara sebelumnya, tetapi dia belum menjadi lawan Xuan Yuan'ao. Gadis kecil itu tidak berpikir begitu. Xuan Yuan'ao memanggil wanita yang menakjubkan itu dengan sebutan, Holy Phoenix Sage Lord, sambil terkekeh, tetapi dari ekspresinya, dia percaya bahwa Xuan Yuan'ao membawa Luo Chen ke sana. "Di luar Jian Yuan ini, terserah kamu." Melihat ekspresi Saint Lai Phoenix, ekspresi Xuan Yuan'ao menjadi dingin, dan dia tidak banyak bicara. Dia menatap Luo Chen yang sedang memanjat Jian Yuan, dan hatinya memfitnah. Anak keluarga Luo ini tidak bisa menahan diri untuk tidak melempar terlalu banyak. Basis kultivasi dari Grandmaster bawaan tingkat 9 saja berani memanjat Jian Yuan, dia benar-benar tidak hidup dan mati. Sambil menggelengkan kepalanya, Xuan Yuan'ao mendesah dalam hati, "Tidak masalah. Ras manusia di jurang penguburan ini langka. Sulit untuk bertemu dengan keturunan dari 4 keluarga besar, bahkan jika itu adalah cabang sampingan dari keluarga Luo yang tertinggal, tetapi bagaimanapun juga, aku dianggap sebagai juniorku. Jika tidak terjadi apa-apa pada Jian Yuan, mari kita selamatkan dia." Xuan Yuan'ao telah terperangkap di jurang pemakaman surga ini selama ribuan tahun, dan tentu saja dia sangat mengenal jurang pemakaman surga. Jian Yuan ini adalah tempat yang sangat misterius di jurang pemakaman surga. Jian Yuan hampir muncul bersama jurang pemakaman surga. Dikabarkan bahwa jika dia dapat mencapai puncak Jian Yuan, dia akan dapat meninggalkan jurang pemakaman surga. Namun, Xuan Yuan'ao telah terperangkap di jurang pemakaman surga selama ribuan tahun, tetapi dia belum pernah melihat siapapun yang dapat menembus Jian Yuan. Dan Jian Yuan juga terbagi menjadi dua bentuk. Satu adalah bentuk yang relatif tenang yang dilihat semua orang sekarang. Saat ini, mendaki Jian Yuan tidak terlalu berbahaya, setidaknya sebelum mendaki lereng gunung, bahkan jika mendaki Jian Yuan, Anda dapat pergi dengan mudah. Bentuk lainnya adalah bentuk kekerasan yang sangat langka. Dalam hal itu, berbagai pedang panjang yang dimasukkan ke dalam Jian Yuan akan dengan liar mengeluarkan energi pedang keluar, mengubah Jian Yuan menjadi neraka energi pedang. Bahkan dengan keberadaan seperti Xuan Yuan'ao, dia tidak berani menerobos ke Jian Yuan saat itu. Menarik sekali, sejak keberadaan Heaven Burial Abyss, anak ini mungkin adalah prajurit pertama dan satu-satunya yang telah memasuki kedalaman Heaven Burial Abyss dan memasuki Jian Yuan dengan kultivasi Grandmaster bawaan tingkat ke-9. Saint Lord Lie Huang memandang Luo Chen, yang perlahan-lahan mendaki jalan gunung, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak tahu apakah harus mengatakan dia beruntung atau dia malang." Ketika orang-orang kuat lainnya di tempat kejadian mendengar kata-kata Saint Lis Phoenix, mereka juga menatap Luo Chen, dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Luo Chen tidak tahu bahwa dia telah diperhatikan oleh orang kuat di Heaven Burying Abyss. Setelah melangkah di jalur pegunungan Jian Yuan, Luo Chen tidak dapat terganggu dari situasi yang jauh. Karena ada aura pedang yang kuat di sekelilingnya, jika Anda tidak berhati-hati, dia akan langsung dipenggal oleh aura pedang. Melalui peran boneka pengganti dan gulungan teleportasi titik tetap, dia akan langsung diteleportasi kembali sebelum memasuki Abyss of Burial Heaven. Di gua itu, Luo Chen tentu saja tidak ingin pergi seperti ini. Anda harus tahu bahwa kali ini dia memasuki Abyss of Burial Heaven, dia telah menghabiskan banyak uang. Jika saja ranahnya telah ditingkatkan 2 peringkat dan transformasi Yunlong Nine telah berhasil dikultivasikan pada saat yang sama, maka harga yang telah dia bayar akan terlalu tinggi. Sialan, aura pedang semakin kuat dan kuat, Luo Chen perlahan-lahan mendaki di sepanjang jalan pegunungan, dan aura pedang di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih kaya. Gelombang aura tajam mengelilingi tubuh Luo Chen, membuat Luo Chen merasa seluruh tubuhnya penuh. Ada sensasi geli, bahkan jika dia mengisolasinya dengan niat pedang, itu tidak akan membantu.
Mengikuti tren ini, aku tidak akan bisa menahan aura pedang di sekitar ini sampai aku pergi jauh, Luo Chen bergumam dengan suara rendah, di sini masih agak jauh dari posisi yang tercatat di peta harta karun, apa? Setelah merenung sejenak, Luo Chen memanggil pedang kaisar besar Danwu yang belum selesai yang tersembunyi di lautan pengetahuan. Aku harap itu akan berhasil. Luo Chen memegang pedang kaisar Danwu yang belum selesai, merasa sedikit gugup di hatinya. Menurutnya, meskipun pedang yang ditinggalkan oleh kaisar Danwu tidak lengkap, itu masih memiliki beberapa kekuatan besar yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Terlebih lagi, bahkan jika benda-benda yang ditinggalkan oleh kaisar Danwu dapat menembus wilayah 6 jalan reinkarnasi, itu sangat berharga. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia dengan kuat menggenggam pedang kaisar Danwu yang belum selesai di tangannya, dan Luo Chen terus bergerak maju. Aku tidak tahu apakah itu ilusi Luo Chen. Setelah dia mengeluarkan pedang kaisar agung Danwu yang belum selesai, energi pedang di sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Dan di mana dia berjalan, pedang panjang yang disisipkan secara diagonal di jalan gunung bergetar ringan, membuat suara pedang yang tajam, seolah-olah untuk menyembah kaisar mereka. Anak ini, di bawah Jian Yuan, Xuan Yuan'ao tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih terkejut ketika dia melihat pemandangan ini, dan berkata dengan suara yang dalam, ternyata itu ada hubungannya dengan orang itu. Jika memang begitu, itu akan menjadi jelas. Dia tidak asing dengan pedang di tangan Luo Chen. Faktanya, seorang pria kuat menggunakan pedang untuk memasuki Abyss of Burying Heaven 1000 tahun yang lalu. 30 tahun setelah terjebak di Abyss of Buried Sky, orang kuat itu benar-benar menghancurkan segel yang digunakan untuk menghentikan mereka dari Abyss of Sky Buried dan kembali ke dunia luar. Dan pedang yang dipegang oleh orang kuat itu adalah pedang yang tidak lengkap di tangan Luo Chen. Hanya saja pedang di tangan orang kuat itu masih utuh, tidak seperti yang ada di tangan Luo Chen, itu hanya pedang yang patah. Xuan Yuan'ao mampu mengenali pedang Kaisar Agung Danwu di tangan Luo Chen, dan orang kuat lainnya tentu saja tidak asing. Melihat Luo Chen perlahan-lahan mendaki di sepanjang lorong Jian Yuan, semua pikiran perkasa berbeda, tetapi tatapan ke arah Luo Chen sedikit berapi-api. Bagaimanapun, orang kuat yang memegang pedang di tangan Luo Chen adalah satu-satunya yang telah berjalan keluar dari Abyss of Burial dalam 1000 tahun terakhir. Luo Chen memiliki hubungan dengan keberadaan seperti itu, dan kekuatan di balik ini tidak boleh diremehkan. Jika junior itu, aku bisa mengerti mengapa anak itu berani memasuki tanah pemakaman kuno dengan kultivasi seorang master tingkat 9. Dewa Suci Lie Huang menatap Luo Chen di jalan pegunungan, dengan senyum di bibirnya, dan berkata dengan lembut. Hanya saja suara Dewa Suci Lie Huang lembut, tetapi dia tidak menyembunyikan penghinaan verbalnya di mata Holy Lord Lie Huang, bahkan jika Luo Chen ada hubungannya dengan orang itu, kekuatannya hanya di sini, hanya ranah Grandmaster bawaan tingkat ke-9. Bahkan jika dia bisa berjalan sejauh tertentu di Jian Yuan dengan pedang itu tidak masuk akal bagi Luo Chen. Bagaimanapun, pedang panjang di Jian Yuan tidak tahu dari mana asalnya, dan aura pedang yang terpancar darinya bahkan lebih menakjubkan. Meskipun Luo Chen dapat mengisolasi aura pedang ini dengan mengandalkan pedang itu, dia tidak dapat memahami aura pedang itu. Ada sesuatu di dalamnya. Kita harus tahu bahwa Jian Yuan adalah harta langka di Abyss of Burial Heaven. Legenda bahwa seseorang dapat meninggalkan Heaven Burying Abyss dengan melewati Jian Yuan secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Aura pedang yang dipancarkan oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di Jian Yuan adalah peluang besar bagi Jian Xiu. Dan itu tidak diragukan lagi adalah cara yang sangat bodoh bagi Luo Chen untuk mengandalkan pedang itu untuk menghindari aura pedang ini. Luo Chen tidak tahu bahwa dia telah dianggap sebagai orang bodoh oleh keberadaan seorang guru suci. Pada saat ini, dia memegang pedang Kaisar Danwu, dan dia merasakan bahwa tekanan di sekitarnya tiba-tiba berkurang banyak. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung meletakkan pedang Kaisar Danwu yang belum selesai di depannya, dan dengan cepat memanjat ke depan di sepanjang jalan pegunungan. Segera, Luo Chen muncul di sebuah panggung. Luo Chen berhenti saat itu, mengeluarkan peta harta karun dari cincin semesta, dan dengan hati-hati membandingkannya. Itu dia. Luo Chen melihat sekeliling. Senyum muncul di wajahnya. Segera setelah itu, Luo Chen tidak ragu-ragu, langsung mengangkat tangannya dan melambaikan aura pedang, menebas tanah di bawah kakinya. Pedang runtuh, dan tanah di bawah kaki Luo Chen masih sehalus cermin, tanpa jejak tanda putih yang muncul. Melihat pemandangan ini, mulut Luo Chen berkedut.
Tanahnya sangat keras, bahkan jika dia tahu harta apa yang ada di sini. Bukankah lebih tidak nyaman jika Anda tidak dapat melihatnya? Luo desahan tak berdaya, Luo Chen baru saja bersiap untuk menyimpan peta harta karun. Peta harta karun di tangannya tiba-tiba menyalakan api putih. Luo Chen terkejut, dan hampir melempar peta harta karun di tangannya. Namun untungnya, Luo Chen segera menyadari bahwa api putih Nasen tidak membahayakannya, jadi dia santai dan terus memegang peta harta karun itu. Tak lama kemudian, peta harta karun itu terbakar menjadi abu oleh api putih hutan, dan kemudian sebuah lubang yang dalam tiba-tiba muncul di tanah halus seperti cermin di bawah kaki Luo Chen, dan kemudian sebuah kristal berbentuk berlian muncul dari lubang itu, memancarkan hawa dingin yang mencengangkan. Ini, Luo Chen menatap kristal berbentuk berlian itu dengan sedikit keraguan di matanya. Tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyodok kristal berbentuk berlian itu tiba-tiba bergetar 2 kali, dan gelombang energi yang kuat dengan cepat menyebar di sekitar kristal berbentuk berlian itu. Energi pedang di sekitarnya dengan cepat hancur, dan di bawah dampak gelombang energi itu, ia tidak dapat bertahan sesaat. Namun anehnya, gelombang energi itu menghilang secara otomatis ketika melewati Luo Chen, tanpa menimbulkan dampak apapun pada Luo Chen. Menarik sekali, Luo Chen melihat pemandangan ini dengan sedikit lebih banyak senyum di wajahnya, mengangkat tangannya untuk meraih kristal berbentuk berlian itu. Boom! Kejutan kengerian datang dari kristal berbentuk berlian itu, dan mata Luo Chen menjadi gelap. Setelah dia pulih, dia sudah berada di dataran yang luas. Dataran itu dipenuhi dengan pedang panjang, dan aura pedang yang kuat membubung ke langit, mengubah dataran itu menjadi dunia pedang. Dan tidak jauh dari Luo Chen, sosok kekar berpakaian putih memunggungi Luo Chen, dan di sampingnya, sebuah pedang panjang yang tampak sangat cantik disisipkan secara diagonal. Tatapan mata Luo Chen jatuh pada pedang panjang di samping sosok putih itu, matanya memadat, ekspresinya bergerak. Dia tidak familiar dengan pedang panjang itu, karena di tangannya, ada bagian dari pedang panjang ini. Pedang panjang yang miring di tanah itu jelas merupakan pedang yang digunakan oleh Kaisar Danwu di masa lalu. Tanpa diduga, apa yang aku tinggalkan di Jian Yuan sebenarnya diperoleh oleh seorang junior di ranah Grandmaster tahap ke-9. Tepat ketika hati Luo Chen tergerak, sosok putih itu tiba-tiba berbicara, dan suaranya bergema di atas dataran, membangkitkan ribuan energi pedang. Mendengar kata-kata dari sosok berpakaian putih itu, jantung Luo Chen melonjak dan dia dengan hati-hati berkata, berani bertanya kepada senior tetapi apakah Kaisar Danwu? Meskipun dia sudah menebak identitas pria kulit putih itu di dalam hatinya, Luo Chen masih ingin mendengar pria kulit putih itu mengaku. Kaisar Danwu, pria berpakaian putih itu tiba-tiba menoleh, memperlihatkan wajah yang luar biasa tampan, dan berkata ringan kepada Luo Chen, tanpa diduga, masih ada orang yang mengingat gelar asliku. Berbicara tentang ini, pria berpakaian putih itu berhenti sejenak, dan kemudian berkata ringan, ya, aku adalah Kaisar Danwu. Tetapi ribuan tahun yang lalu, orang-orang di jurang pemakaman ini memanggilku leluhur. Pedang, mengikuti keluarnya kata, leluhur pedang, aura pedang di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas, aura pedang mengamuk di udara, dan setiap aura pedang mempraktikkan teknik pedang yang tak tertandingi. Hati Luo Chen bergetar hebat, melihat pria berpakaian putih di depannya, dia hanya merasa bahwa apa yang dia hadapi seperti pedang yang tajam. Dia hanya perlu berpikir, dan pedang ini akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan berhenti di depan. Semuanya terpotong. Junior Luo Chen, aku sudah melihat senior. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat kepada pria berpakaian putih itu. Tidak perlu sopan, pria berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, aku benar-benar terjebak dalam 6 reinkarnasi. Di jurang pemakaman ini, hanya ada inkarnasi kesadaran. Sekarang setelah kamu mendapatkan pedang yang tidak lengkap yang aku tinggalkan di benua Qiankun, kamu dapat dianggap sebagai setengah dari penerusku. Sekarang kamu memiliki kristal pedang yang aku tinggalkan di Jianyuan. Meskipun kamu dan aku tidak memiliki nama sebagai guru atau murid, kamu sudah memilikinya. Realitas bimbingan dan magang. Mendengar apa yang dikatakan pria berpakaian putih itu, hati Luo Chen tergerak dan berkata kepada pria berpakaian putih itu, kristal berlian itu disebut Jianjing. Itu adalah hasil dari wawasan kendo seumur hidupku sebelum aku melangkah ke alam guru suci. Pria berpakaian putih itu menatap Luo Chen dan berkata dengan ringan, itu memiliki banyak kegunaan magis, tetapi kamu perlu memahaminya sendiri. Saat dia berkata,
Pria berpakaian putih itu mengangkat tangannya sedikit, dan aura pedang melesat keluar, langsung mengenai dada Luo Chen. Sebelum Luo Chen sempat menghindar, energi pedang itu menembus pakaian Luo Chen dan masuk ke jantung Luo Chen. Kristal berbentuk berlian muncul di jantung Luo Chen, lalu berubah menjadi tanda, tercetak di jantung Luo Chen. Dan dengan napas Luo Chen, untaian kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengalir keluar dari tanda itu, terus-menerus menyehatkan meridian Luo Chen. Aku mengaktifkan kristal pedang di tubuhmu untukmu, jadi itu bisa dianggap hubungan yang baik. Pria berpakaian putih itu menatap Luo Chen dan berkata dengan ringan, setelah kamu melangkah ke dunia reinkarnasi, kamu dapat memasuki 6 alam reinkarnasi. Meskipun benua semesta luas dan tak terbatas, itu tidak sebaik 6 reinkarnasi. Tanpa menunggu Luo Chen berbicara, sosok pria berpakaian putih itu berangsur-angsur menjadi kabur, dan energi pedang di sekitarnya dengan cepat menghilang. Hanya kata-kata tenang dari pria berpakaian putih yang masih bergema di seluruh gurun. Jika kau ingin melangkah ke alam leluhur, kau harus memasuki 6 reinkarnasi. Bab 351, Kejutan Kegembiraan, misi selesai. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, melihat pria berpakaian putih itu hendak menghilang, Luo Chen dengan cepat bertanya dengan keras, junior belum menanyakan nama senior, jika senior tidak keberatan. Wah, nama sekuler dewa ini sudah lama terlupakan. Setelah aku melangkah ke alam leluhur, mereka semua memanggil Huang Quan, Jianzu, Huang Quan. Sebelum Luo Chen selesai berbicara, sosok pria berpakaian putih itu terdengar di telinga Luo Chen, dan kemudian sosok pria berpakaian putih itu benar-benar menghilang. Pemandangan di depan Luo Chen juga kabur, dan setelah dia pulih, dia sudah berada di panggung di atas Jian Yuan. Huang Quan, Luo Chen berdiri di atas panggung, memikirkan kata-kata pria berpakaian putih sebelumnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, mendengarkan kata-kata senior, saya khawatir dia sudah menjadi yang disebut sebagai ahli alam leluhur, dan saya tidak tahu alam mana yang diwakilinya. Apa, Luo Chen tidak mengetahui alam reinkarnasi dan alam leluhur yang disebutkan oleh Huang Quan sebelumnya? Tetapi ada satu hal yang dapat dipastikan oleh Luo Chen, yaitu, alam reinkarnasi dan alam leluhur jauh melampaui alam utama suci. Jika tidak, Huang Quan tidak akan dapat meninggalkan jurang pemakaman ini dan masuk jauh ke dalam 6 reinkarnasi. Legenda Kaisar Dan Wu telah beredar di dunia luar. Sekarang tampaknya saya khawatir situasi sebenarnya dari pendahulu ini telah ditutup-tutupi oleh seseorang yang memiliki hati. Memikirkan identitas Huang Quan, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Di benua Qiankun, Kaisar Wu mampu memengaruhi seluruh benua. Namun, setelah memasuki jurang penguburan surga kali ini, Luo Chen menyadari bahwa Kaisar Wu hanya dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Di benua semesta yang luas dan tak terbatas, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang melampaui Kaisar Wu, tetapi tidak ada berita tentang pembangkit tenaga listrik tersebut. Bahkan Kaisar Dan Wu, orang yang tak tertandingi dan kuat, mampu meninggalkan jurang penguburan surgawi dan memaksa keberadaan mengerikan dari 6 reinkarnasi. Apa yang telah tersebar di benua semesta hanyalah perbuatannya ketika ia dibudidayakan di Kaisar Wu. Adapun apa yang terjadi setelah Kaisar Dan Wu menerobos Kaisar Wu, seolah-olah itu dihapus oleh tangan besar yang tak terlihat. Tampaknya ada sesuatu yang sengaja menutupi berita seperti itu. Memikirkan hal ini, hati Luo Chen bergetar, dan keringat dingin muncul di belakangnya. Jika Anda dapat menghapus keberadaan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti Kaisar Dan Wu atau Jianzu Huang Quan, tingkat apa yang seharusnya dimiliki pembangkit tenaga listrik tersebut? Baiklah, hal-hal ini bukan yang harus saya pikirkan sekarang. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya dari hal-hal itu. Dia sekarang hanya seorang Grandmaster bawaan tingkat ke-9 yang masih kecil, jauh dari alam Kaisar Wu. Apalagi 3 orang bijak dan alam yang lebih tinggi setelah Kaisar Wu. Daripada mengkhawatirkan mereka yang memiliki sesuatu tetapi tidak, dia harus memikirkan cara untuk menerobos alam seni bela diri. Luo Chen merenung sejenak, baru saja akan membuka panel properti, perintah sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Ding, selamat kepada tuan rumah, Earthheart Scorching Flame berhasil berevolusi menjadi Earthvein Golden Flame. Tugas khusus evolusi selesai. Item khusus dihargai, dan ada 3 kesempatan untuk menarik hadiah. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tertegun sejenak, dan kemudian ada kegembiraan di wajahnya.
Menjentikkan pergelangan tangannya, sebuah lampu minyak yang menyala. Dengan api emas pucat muncul di tangannya, dan api emas pucat terus berdetak, memancarkan atmosfer yang membakar di luar. Lampu minyak ini adalah Earth Heart Flame Lamp yang diperoleh selama lotere Luochen. Ini adalah harta karun rahasia yang dibuat oleh Sekte Lihuo kuno. Ini secara khusus digunakan untuk menghangatkan dan memelihara api spiritual dan mengembangkan api spiritual. Sejak mendapatkan lampu api geosentris, Luochen telah menempatkan lampu api geosentris di dalam lampu api geosentris, dan mengubah sejumlah besar batu roh menjadi minyak lampu agar api geosentris dapat berevolusi. Awalnya, Luochen berpikir bahwa akan butuh waktu sebelum jantung Burning Earth dapat berevolusi dengan sukses, tetapi dia tidak menyangka evolusinya akan selesai secepat itu. Ini juga kejutan melihat lampu api geosentris di tangannya. Luochen tersenyum, dan jari-jari tangan kirinya langsung menembus minyak lampu api geosentris. Api emas menyebar di sepanjang jari-jari Luochen ke tubuh Luochen, dan dalam sekejap mata, Luochen menyelimutinya, mengubah Luochen menjadi obor berbentuk manusia. Meskipun api emas menyala dengan hebat, Luochen tidak memiliki bekas luka di tubuhnya, dan bahkan pakaiannya tidak terpengaruh sama sekali. Aku tidak tahu di mana api emas Vena bumi lebih kuat dari api pembakaran jantung bumi. Luochen menyingkirkan lampu api jantung bumi, dan kemudian hatinya bergerak. Api emas yang menyala di tubuh Luochen dengan cepat menyatu ke arah tangan kanan Luochen, dan dengan cepat mengembun menjadi sekelompok api emas yang berdetak kencang. Di langit di atas dantian Luochen, api asal dari api yang membakar hati juga dengan cepat berubah, dan hanya dalam beberapa napas, itu berubah menjadi tingkat yang lebih tinggi dari api asal dari api emas Vena bumi. Pergilah, Luochen berbisik dan melemparkan api emas Vena bumi di tangannya secara langsung, dan api emas itu jatuh pada pedang panjang yang tidak jauh dari sana. Energi pedang melesat ke langit pada pedang panjang itu, membagi api emas Vena bumi menjadi dua, tetapi pedang panjang itu dengan cepat meleleh di bawah pembakaran suhu tinggi, dan segera hanya setengah dari sisa pedang yang tersisa di tangga batu. Melihat pemandangan ini, Luochen tidak bisa menahan senyum sedikit lagi. Itu adalah api emas Vena bumi, kekuatan ini memang jauh lebih kuat daripada api pembakaran jantung bumi, bisik Luochen sambil melihat sisa pedang yang setengah meleleh. Ketika mendaki Jianyuan, dia mencoba membakar pedang panjang yang dimasukkan ke tangga batu dengan jantung bumi. Namun, bola api yang dibentuk oleh jantung bumi itu terkoyak oleh energi pedang yang tajam begitu menyentuh pedang panjang itu. Berdampak sedikit pada pedang panjang itu. Meskipun api emas Vena bumi juga dihancurkan oleh ki pedang, ia mampu melelehkan setengah dari pedang panjang di tangga batu, yang cukup untuk membuktikan celah di antara keduanya. Dari segi kekuatan saja, Golden Flame of Earth Vein memang lebih kuat, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya dalam kultivasi. Luochen mengalihkan pandangannya dan bergumam dengan suara rendah. Kekuatan jantung Burning Earth adalah yang kedua, dan efek terbesarnya adalah dapat meredam Zen Qi dan membuat kualitas Zen Qi lebih tinggi. Ketika jumlah total Zen Qi sama, tentu saja yang memiliki Qi lebih murni akan memiliki keuntungan. Memikirkan hal ini, Luochen tidak ragu-ragu, duduk bersila di tanah, memutar sutra pedang Yuan murni. Sejumlah besar aura langit dan bumi mengalir ke arah Luochen, lalu dengan cepat dimurnikan oleh Luochen dan dituangkan ke dalam dantian. Dan pada saat Zen Qi mengalir ke dalam dantian, sumber api-api emas urat bumi yang tergantung di atas dantian tiba-tiba menjadi aktif, dan langsung menyerap Zen Qi yang mengalir ke dalam dantian. Setelah melewati api emas urat bumi, Qi murni Luochen menyusut 2/3, tetapi menjadi lebih padat dan murni. Setelah terbakar oleh api emas urat bumi, Zen Qi melewati hantu pedang panjang yang tergantung di atas dantian Luochen, berubah menjadi serangkaian Yuan pedang murni, dan mengisinya ke dalam dantian Luochen. Luochen berpikir, Jian Yuan di dalam dantian bergegas menuju tangan kanannya, dan Luochen mengarahkannya menjadi pedang, dan memotong gas pedang ke tanah tidak jauh. Pedang Qi jatuh ke tanah dan dengan cepat hancur, tetapi di tanah yang mulia, tanda putih dangkal muncul. Meskipun tanda putih itu dangkal, itu jatuh di mata Luochen, tetapi itu adalah berita bagus. Benar saja, energi sejati yang dimurnikan oleh api emas Vena bumi lebih murni dan lebih kuat daripada energi sejati yang dimurnikan oleh api pembakaran jantung bumi. Luochen melihat tanda-tanda putih dangkal di tanah tidak jauh dari sana, dan tertawa pelan ketika Luochen sedang bereksperimen dengan kekuatan api emas Vena bumi. Di luar Jianyuan,
sekelompok orang kuat juga melihat ke arah Luo Chen, mata mereka menjadi sedikit lebih panas. Kristal berbentuk berlian yang didapat anak itu tampak aneh. Melihat napasnya, sepertinya leluhur pedang meninggalkannya. Saint Lord Liehuang menatap Luo Chen di atas panggung batu, dengan sedikit cahaya berapi-api di matanya. Meskipun saya melihat pedang Kaisar Danwu yang tidak lengkap di tangan Luo Chen sebelumnya, senjata suci itu adalah senjata suci. Dengan kekuatan dan penglihatan Saint Lai Phoenix, senjata suci seperti itu masih tidak berarti. Namun, kristal berbentuk berlian yang baru saja diperoleh Luo Chen tampaknya adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur Jian. Harta karun yang dapat disimpan oleh leluhur Jian dan makhluk hidup lainnya di Jian Yuan sudah cukup untuk membuat kekuatan tingkat guru suci menjadi gila. Naik, tepat ketika Saint Master Lai Phoenix sedang berpikir tentang apakah akan membunuh orang dan menyalip barang, dengusan dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Tanpa sadar melihat ke arah datangnya suara itu, Saint Lord Liehuang menemukan bahwa Xuan Yuan Ao telah mencabut pedang panjang yang tergantung di pinggangnya di suatu titik, dengan ekspresi muram. Jen Luoxi, aku menyarankanmu untuk menyingkirkan pikiran-pikiran kecil di hatimu, jika tidak, aku mengenalimu, tetapi, Sandai, di tanganku tidak mengenalimu. Xuan Yuanao menatap Master Suci Liehuang Jian Luoxi, dan berkata dengan dingin. Napas Jian Luoxi tersendat, dia bukan lawan Xuan Yuanao. Faktanya, di antara orang-orang kuat yang terperangkap di Heaven Burying Abyss, kekuatan Xuan Yuanao dapat menempati peringkat 3 teratas. Dan dua orang kuat lainnya dengan kekuatan yang sama seperti Xuan Yuanao telah berkonsentrasi untuk menemukan cara untuk melarikan diri dari Abyss of Burying the Heavens selama bertahun-tahun, dan sama sekali tidak mau terlibat dalam hal-hal lain. Jadi dalam arti tertentu, Xuan Yuanao sudah dapat dikatakan sebagai yang terkuat yang paling pantas di antara mereka. Dan Xuan Yuanao baru saja memanggil namanya secara langsung, yang sudah mengirimkan sinyal berbahaya. Jika dia benar-benar bersikeras mengambil tindakan terhadap Luo Chen, saya khawatir Xuan Yuanao benar-benar akan melakukannya untuk Luo Chen. Xuan Yuanao, apa hubungan antara anak itu dan kamu? Kamu melindunginya seperti ini. Namun, meskipun Jian Luoxi menganggap dirinya bukan lawan Xuan Yuanao, dia tidak mau kalah dalam pertempuran. Dia mengatupkan gigi peraknya dan menyerang Xuan Yuanao dengan dingin. Bersenandung, mungkinkah kamu mengingini apa yang dimiliki anak itu? Terserah kamu, Xuan Yuanao melirik Jian Luoxi setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan. Tapi ingat apa yang aku katakan sebelumnya, jika kamu berani menyerang anak itu, kamu dapat mencoba bertahan hidup 3 kali di tanganku, pedang. Setelah berbicara, Xuan Yuanao menatap Luo Chen di atas Jian Yuan dengan saksama, sosoknya melintas, lalu menghilang, hanya menyisakan Jian Luoxi dengan wajah pucat dan banyak orang kuat berdiri di tempat. Xuan Yuanao ini. Setelah Xuan Yuanao pergi, Niu Ben, orang kuat di kepala Niu yang sebelumnya pernah berkonflik verbal dengan Xuan Yuanao, tenggelam dan berteriak dengan marah, terlalu sombong. Sambil berbicara, Niu Ben melihat sekeliling, matanya penuh kewaspadaan. Dia tahu betul bahwa Xuan Yuanao tidak bisa begitu saja pergi seperti ini, dia mungkin sedang mengawasi mereka di suatu tempat saat ini. Selama mereka berani menyerang Luo Chen, Yori, di tangan Xuan Yuan akan menembus kehampaan dan jatuh pada mereka. Dia sombong, apa yang bisa kamu lakukan padanya? Jian Luoxi mencibir ketika mendengar kata-kata Niu Ben, lalu dengan enggan melirik Luo Chen di atas Jian Yuan, sepasang sayap api menghilang dari pandangan dan menghilang dari pandangan semua orang. Niu Ben melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak berani menyerang. Karena entah itu Jian Luoxi atau Xuan Yuanao, kekuatannya ada di atasnya. Sungguh anak yang beruntung. Niu Ben melirik Luo Chen di atas Jian Yuan dengan enggan, lalu berkata dengan suara datar, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan pergi. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang kuat di luar Jian Yuan. Dia menyingkirkan api emas dari urat bumi, dan Luo Chen langsung mendaki sepanjang jalan pegunungan Jian Yuan. Entah apakah itu karena menyerap kristal pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Danwu. Luo Chen tidak menemui rintangan di sepanjang jalan. Semua ki pedang akan menghindari Luo Chen ketika dia bertemu Luo Chen. Butuh banyak usaha untuk mencapai puncak Jian Yuan. Di puncak Jian Yuan, sebuah formasi teleportasi besar tergeletak dengan tenang di peron, dan pola formasi yang rumit itu sesekali berkedip dengan cahaya redup, dan tidak diketahui kemana formasi teleportasi ini mengarah.
Sebenarnya ada susunan teleportasi di sini. Melihat susunan teleportasi di depannya, mata Luo Chen berbinar, dia menuruti keinginannya sejenak, langsung mengeluarkan beberapa batu roh dari cincin alam semesta dan menaruhnya ke dalam slot pada susunan teleportasi. Batu roh itu langsung berubah menjadi bubuk, dan sejumlah besar energi roh dituangkan ke dalam susunan transmisi, menerangi seluruh susunan transmisi. Luo Chen melangkah langsung ke dalam susunan teleportasi tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu kemana arah susunan teleportasi itu, tetapi baginya, kemanapun arah susunan teleportasi itu, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan. Kecuali jika susunan teleportasi ini dapat langsung memindahkannya kembali ke gua tempat dia berada sebelum memasuki jurang penguburan surga atau tempat lain yang dikenalnya. Jika tidak, tidak perlu peduli kemana arah susunan teleportasi itu. Tepat setelah Luo Chen melangkah ke dalam susunan teleportasi, dengan kilatan cahaya putih, sosok Luo Chen menghilang seketika. Bersembunyi dalam kegelapan, Xuan Yuan'ao memperhatikan sisi ini, dan menyadari bahwa napas Luo Chen telah menghilang. Dia terkejut, lalu membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia dapat yakin bahwa Luo Chen telah meninggalkan jurang penguburan surga alih-alih mengalami jatuh yang tidak disengaja. Karena tanda yang ditinggalkannya di tubuh Luo Chen tidak terpicu, jelas bahwa Luo Chen tidak menghadapi bahaya apapun. Dan karena ini, Xuan Yuan'ao merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Selama berabad-abad, Heaven Burial Abyss telah menjebak banyak ahli tingkat Saint Master, tetapi bahkan seorang junior di ranah Grandmaster bawaan tingkat ke-9 tidak dapat dijebak. Ini membuat Xuan Yuan'ao merasa sangat tertekan. Anak yang beruntung. Xuan Yuan'ao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat Jian Yuan yang tampaknya terlempar ke langit tidak jauh, matanya menjadi sedikit lebih bertekad. Sekarang Luo Chen telah membuktikan kepadanya bahwa dia memang dapat meninggalkan pemakaman kuno melalui Jian Yuan, dan dia tidak perlu memikirkan cara lain. Sekarang dia hanya perlu menemukan cara untuk menerobos Jian Yuan dan dia dapat pergi dengan aman. Sepertinya kita harus berbicara dengan kedua orang aneh itu. Xuan Yuan'ao berpikir sejenak, lalu menghilang. Di sebuah kuil terpencil di luar surga terkubur dan tanah kuno, di bawah reruntuhan, sebuah susunan teleportasi yang ditinggalkan tiba-tiba memancarkan cahaya putih, dan sosok Luo Chen muncul di dalam susunan teleportasi. Tempat hantu macam apa ini? Luo Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada bebatuan yang kacau di sekelilingnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Meskipun dia telah meninggalkan jurang surga terkubur, dia tidak tahu di mana dia berada. Dan hal yang paling merepotkan adalah dia sama sekali belum melihat orang yang hidup, dan dia tidak dapat menemukan seseorang untuk mendapatkan berita. Tepat saat Luo Chen sedang berpikir apakah akan melukai dirinya sendiri dan kemudian mengandalkan gulungan teleportasi titik tetap untuk mengirimnya kembali ke gua tempat dia berada sebelumnya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari langit, dan kemudian seekor elang raksasa melebarkan sayapnya dan menerkam ke arahnya. Paruh burung yang tajam itu merobek udara, dengan kekuatan gunung dan batu, langsung menyerang kepala Luo Chen. Ekspresi Luo Chen serius, dan keterampilan tubuh Tianpeng diterapkan secara instan, dan dalam sekejap mata sosoknya menghilang. Paruh tajam elang raksasa itu terbang ke udara dan mematuk sebuah batu besar. Batu besar yang keras itu langsung terkoyak dan berubah menjadi sejumlah besar batu halus dan melesat ke segala arah. Elang raksasa itu kembali mengeluarkan teriakan elang yang keras, membentangkan sayapnya, dan seluruh langit terangkat, cakar elang yang seperti besi cor tembaga merobek udara dan mencengkeram Luo Chen. Luo Chen tidak berani lalai, dan sekali lagi menggunakan teknik tubuh Tianpeng untuk menghindari bahaya ini juga. Cakar elang besar yang cukup untuk memotong emas dan batu giok jatuh ke tanah, dan mencengkeram beberapa selokan yang dalam. Jika jatuh pada seseorang, itu harus dibagi menjadi beberapa segmen di tempat. Teknik tubuh Tianpeng. Tepat ketika Luo Chen menghunus pedang Wuhen untuk menyerang elang raksasa itu tiba-tiba berhenti menyerang dan jatuh di atas pilar batu, berubah menjadi seorang pria tampan dan tidak biasa. Matanya yang sipit menatap Luo Chen, dia berkata dengan dingin, "Manusia, di mana kamu mempelajari teknik tubuh Tianpengmu? Sebelum ini, bukankah kamu seharusnya memperkenalkan dirimu terlebih dahulu?" Luo Chen menatap pria yang diubah oleh elang raksasa itu dengan ekspresi tenang. "Kamu." Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah pria itu menjadi gelap, dan dia ingin kejang, tetapi dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dia menahan kata-kata yang keluar dari bibirnya, dan berkata dengan dingin, "Nama klannya adalah Ying."
Ge adalah siswa Akademi Jingxian. Akademi Jingxian. Luo Chen terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian terkejut, ini adalah ruang lingkup Akademi Jingxian. Saat berbicara, Luo Chen menatap Yingge dengan matanya, kristal pedang di hatinya berdetak sedikit, dan cahaya pedang yang tajam melewati mata Luo Chen, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Yingge diawasi oleh Luo Chen, hanya untuk merasakan hawa dingin yang mencengangkan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hah, kalian anak ras manusia, kalian semua telah tiba di kuil leluhur iblis, tidak tahu di mana kalian berada. Wajah Yingge tenggelam dan berkata kepada Luo Chen. Menurut pendapatnya, Luo Chen jelas sedang menghiburnya. Jika Luo Chen tidak tahu bahwa ini adalah situs Akademi Jingxian, bagaimana mungkin dia muncul di kuil leluhur iblis yang terbengkalai ini? Kita harus tahu bahwa gurun ini adalah tempat uji coba Akademi Jingxian yang terkenal. Ada peluang pembunuhan di gurun ini. Hanya kuil leluhur iblis yang terbengkalai ini yang paling aman dari gangguan luar. Ini benar-benar akademi abadi yang mengejutkan. Wajah Luo Chen senang ketika dia mendengar kata-kata Yingge, lalu berkata kepada Yingge, namaku Luo Chen, kali ini aku datang ke sini karena kesalahan. Mohon maafkan aku, Saudara Ying. Setelah selesai berbicara, sebelum Yingge sempat berbicara, Luo Chen berkata lagi, aku ingin tahu apakah senior Peng Cheng sekarang ada di Akademi Jingxian. Wakil Dekan, mendengar perkataan Luo Chen, Peng Cheng terkejut, lalu dia tampak teringat sesuatu, raut wajahnya tampak terkejut. Jadi begitu, apakah kamu mendapatkan teknik tubuh Tianpeng dari Wakil Dekan? Yingge menatap Luo Chen, meskipun dia bertanya, nadanya penuh dengan kepastian. Ya, Luo Chen mengangguk sedikit, lalu berkata dengan ringan, sekarang kamu bisa memberitahuku apakah senior Peng Cheng ada di Akademi Jingxian. Wakil Dekan secara alami ada di Akademi, tetapi jika kamu ingin bertemu dengan Wakil Dekan, itu tidak mungkin. Yingge melirik Luo Chen dan berkata dengan ringan, Wakil Dekan memiliki masalah penting sekarang, tidak akan bertemu orang luar dalam waktu singkat. Saudara Ying, tolong beritahu aku dan beritahu senior Peng Cheng bahwa Luo Chen ada di sini. Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah Yingge dan berkata sambil tersenyum mendengar perkataan Luo Chen, Yingge cukup enggan. Lagi pula, Wakil Presiden telah memberikan perintah hukuman mati sebelum mundur, dan tidak seorang pun diizinkan mengganggunya. Jika dia dengan gegabah mengganggu Wakil Dekan, dia mungkin harus dihukum. Namun, memikirkan teknik tubuh Tianpeng yang pernah digunakan Luo Chen sebelumnya, Yingge tidak berani menentukan hubungan antara Luo Chen dan Wakil Presiden. Bagaimanapun, teknik tubuh Tianpeng berevolusi dari teknik pelarian rahasia Tianpeng milik klan Dapeng bersayap emas. Luo Chen mampu mempelajari teknik tubuh Sky Peng dan pasti memiliki hubungan yang dalam dengan klan Dapeng bersayap emas. Jika Luo Chen benar-benar ada hubungannya dengan Wakil Dekan, tetapi ditolak sendiri, jika Wakil Dekan mengetahuinya di masa mendatang, maka dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Memikirkan hal ini, Yingge tidak dapat menahan perasaan sedikit malu. Saudara Ying laporkan saja, jika senior Peng Cheng menghukumnya, saya akan menanggungnya sendiri, dan saya tidak akan pernah menyakiti Saudara Ying. Melihat ekspresi Yingge, Luo Chen langsung berkata kepada Yingge tanpa mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Ia percaya bahwa selama Yingge menyebutkan namanya, Peng Cheng pasti akan menemuinya. Bagaimanapun, ada hubungan dengan Jin Yu, kecuali Peng Cheng benar-benar tidak bisa keluar dari tubuhnya, jika tidak, Peng Cheng pasti akan pergi ke sana secara langsung. Sudahlah, setelah mendengar janji Luo Chen, Yingge menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ingat apa yang kamu katakan, jika Wakil Presiden menghukummu, kamu akan menanggungnya sendiri. Saudara Ying, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakiti Saudara Ying. Luo Chen mengangguk pada Yingge dan tersenyum. Ketika Yingge mendengar kata-kata itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menunjukkan wujud aslinya dan terbang menuju kejauhan. Setelah Yingge pergi, Luo Chen melihat sekeliling, dan hanya menemukan batu bersih untuk duduk, dan menginstruksikan sistem dalam hatinya, sistem, buka panel properti. Sebelum Luo Chen berbicara, panel kualitas cahaya transparan tiba-tiba muncul di depannya. Host, Luo Chen, Soul Refining. Kultivasi, Grandmaster Xiantian tingkat ke-9 2487W, 2500W, 200W Reiki, level 50 poin, level.
Kualifikasi pelatihan, kualifikasi tingkat atas 2140W, 9999W. Latihan saat ini, Pure Yuan Jianjing. Latihan yang dapat diganti, Chong Suju Yuan Jue, Luo Jia Qi Jue. Streamer Heart Method, Integrate 1/200W. Latihan pelatihan tubuh, Many Bull Body Tempering Jue. Magical Body Tempering Decision, pelatihan pemula 1/50W. Keterampilan bela diri, Cross Sword Art, Splitting Shadow Sword, Streaming Light Sword Technique, Jing Hong Yi Slash. Teknik tubuh dan keterampilan bertarung, langkah kesalahan bayangan bangau, langkah streaming, teknik tubuh Tianpeng. Metode rahasia, Surging Breath Technique, Sword Intent Quenching Soul Controlling the Beast Method Jue, belum lengkap Suanguang Formation Jue, mendaki puncak 90W, 100W. Huaqining dan Jue, Zhou Suanguang Formation, kemahiran untuk pemula pertama kali berlatih 1/200W. Yunlong 9 Turn, 6 putaran. Alkimia tahap keempat, 35W, 80W. Aura, 12.158.241 poin, tingkat pertumbuhan saat ini 1.150 poin menit. Peluang lotre yang tersisa, 3. Peluang pencerahan, 0. Item spesial, 1. Bakat Royal Soul, mengendalikan jiwa dan mengendalikan hantu. Misi yang belum selesai, tercantum dalam daftar dendam lama 3/9, membentuk kembali tubuh menekan keluarga Xiao. Melihat aura yang tersisa di panel atribut, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung mengangkat tangannya untuk mengklik kolom level kultivasi. Energi spiritual terkuras habis, dan kemudian perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding, selamat atas peningkatan level host, Rana saat ini, seni bela diri tingkat pertama, 1/3500W, laju pertumbuhan aura meningkat menjadi 1230 poin per menit. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tersenyum sedikit lebih lebar di wajahnya, merasakan ki yang membakar di dantiannya, tangannya menunjuk ke pedang, ki pedang yang tajam terbang keluar dari ujung jarinya, menghantam tanah, di tanah sebuah lubang tanpa dasar tertinggal. Wuling benar-benar tidak sebanding dengan master bawaan, Luo Chen menamparkan bibirnya ketika dia melihat lubang di tanah, bergumam. Setelah memasuki Akademi Liu Yun, yang paling banyak didengar Luo Chen adalah bahwa hanya dengan menerobos ranah Grandmaster bawaan dan menjadi roh bela diri, dia dapat benar-benar melangkah ke seni bela diri. Luo Chen tidak pernah mengerti kalimat ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia sudah mampu bersaing dengan Wuling dengan kekuatan Grandmaster bawaan, jadi tentu saja dia tidak mengerti kalimat ini. Tetapi setelah dia berhasil menerobos bawaan, dia mengerti apa arti kalimat ini. Setelah menerobos master bawaan dan menjadi roh bela diri, seniman bela diri akan mengantarkan transformasi kualitatif. Kepolosan asli akan dipadatkan, dan akhirnya diubah menjadi esensi sejati yang lebih kuat. Dibandingkan dengan Zen Qi, Zen Yuan lebih dari sekadar mampu melakukan kekuatan penghancur dan pertahanan. Perbedaan kualitas ki sejati juga menyebabkan kesulitan bagi Grandmaster bawaan untuk melampaui kekuatan seni bela diri yang melampaui imajinasi orang biasa. Sayangnya, transformasi Zen Qi menjadi Zen Yuan tidak berpengaruh padaku. Luo Chen gemetar, bukannya tanpa penyesalan. Ki sejati dalam tubuhnya telah diubah menjadi Jian Yuan, dan agresivitas Jian Yuan lebih kuat dari Zen Yuan, tetapi sedikit lebih lemah dalam pertahanan, tetapi juga jauh lebih baik daripada ki sejati. Dan ini juga alasan mengapa Luo Chen mampu melampaui dan menantang martial spirit di ranah Xiantian Grandmaster sebelumnya. Setelah tenang, Luo Chen melihat lebih dari 10 juta energi spiritual yang tersisa di panel atribut. Tanpa ragu-ragu, jarinya jatuh pada metode pikiran streaming. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan teknik jantung streaming ke tungku murni, 1/400W, dan tingkat pertumbuhan aura menjadi 1300 poin per menit. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan metode aliran jantung ke puncak, 1/800W, dan tingkat pertumbuhan aura menjadi 1370 poin per menit. Ding, tuan rumah kekurangan aura, dan metode aliran pikiran tidak dapat ditingkatkan. Mendengar perintah sistem, mata Luo Chen tertuju pada panel atribut, melihat lebih dari 3 juta energi spiritual yang tersisa, dan setelah beberapa saat memanjakan diri, jarinya jatuh pada alkimia tingkat keempat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan alkimia tingkat 4 menjadi alkimia tingkat 5. Kemahiran saat ini adalah 1/500W. Saat perintah sistem berbunyi,
Luo Chen hanya merasakan sejumlah besar informasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan beberapa ketidakjelasan yang ditemui di masa lalu ketika membaca pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat 9 pada saat itu tiba-tiba menjadi jelas. Tidak heran bahwa setelah tingkat kelima alkemis adalah titik balik, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah setelah menyelesaikan informasi dalam benaknya. Sebelum seorang alkemis berada di tingkat kelima, peningkatan alkimia bukanlah masalah. Selama dia memiliki sedikit bakat dan bekerja cukup keras, tidak sulit untuk meningkatkan ke alkemis tingkat 5. Namun setelah tingkat kelima, tidak mungkin untuk menembus kerja keras. Tanpa bakat yang cukup, hampir merupakan mimpi yang bodoh untuk menembus tingkat kelima dan memasuki tingkat keenam. Karena setelah menjadi alkemis tingkat 5, selain alkimia, persyaratan pada jiwa juga sangat ketat. Jika bukan jiwa tirani alami, kecuali ada kesempatan lain, minum ramuan yang dapat memperkuat jiwa atau mempraktikkan metode rahasia jiwa. Jika tidak, kekuatan jiwa tidak cukup, dan sepanjang hidupnya, ia hanya bisa berhenti di alkemis tingkat 5, dan kekuatannya tidak akan meningkat setelah menarik napas dalam-dalam. Luo Chen menenangkan kegembiraannya, dan langsung menyingkirkan panel atribut, lalu memerintahkan sistem dalam hatinya, sistem lotere. Ketika dia berada di Jianyuan sebelumnya, api pembakaran geosentrisnya kebetulan dikandung dan disempurnakan oleh lampu api geosentris, dan dia berevolusi menjadi api emas geosentris, yang memungkinkannya menyelesaikan tugas khusus yang dipicu sebelumnya. Sistem menghadiahkan 3 kesempatan undian dan 1 item khusus. Hanya saja ketika ada banyak orang di Jianyuan, Luo Chen tidak senang memenangkan lotere, jadi dia terus menanggungnya. Sekarang karena tidak ada sosok lain di gurun ini, daerah sekitarnya juga tandus, Luo Chen secara alami tidak perlu khawatir tentang apapun. Saat suara Luo Chen jatuh, pemandangan di depan mata Luo Chen tiba-tiba kabur. Setelah dia pulih, dia sudah berada di bawah langit berbintang yang redup, dan di bawah kakinya ada bintang yang pecah. Tidak jauh dari Luo Chen, 3 rolet bintang besar terletak di antara langit dan bumi, dengan berbagai objek tercantum di atasnya, yang membuat Luo Chen didambakan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Chen mengalihkan pandangannya dari roda bintang, dan berkata dengan suara yang dalam, mulai pengundian. Begitu suara itu jatuh, roda bintang 3 besar itu berputar cepat, dan objek-objek di atasnya dengan cepat menjadi kabur, dan segera, hanya roda cahaya besar yang terus berputar yang tersisa. Setelah beberapa saat, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan lembut, berhenti. Roda bintang 3 itu berhenti saat mendengar suara itu, dan penunjuknya menunjuk ke 3 objek yang berbeda. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Xuanwu Tabard. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Ferocious Beast Evolution Pill. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh Tu Yi Arai Drawing. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat, dan pemandangan di depannya tiba-tiba hancur, mengirimnya keluar dari ruang ini. Pemandangan di depan Luo Chen berubah untuk sementara waktu, dan kemudian pemandangan gurun tempat dia sebelumnya muncul di hadapannya. Di depan Luo Chen, ada 3 bola cahaya yang mengambang. Luo Chen tidak ragu-ragu, mengangkat tangannya dan meraih bola cahaya di sebelah kiri. Dengan suara, klik, bola cahaya itu pecah, dan gaun Qian muncul di tangan Luo Chen. Awalnya, hangat dan lembab, dan pada saat yang sama, napas dingin menyebar dari tangannya, membuat Luo Chen lintai jernih untuk sementara waktu. Pandangan Luo Chen tertuju pada gaun Qian di tangannya, dan pesan dari gaun Qian segera muncul di benaknya. Jubah perang Xuanwu, ditenun dari sutra es kutub, tidak dapat ditembus pedang dan senjata, tidak dapat ditembus air dan api, serta memiliki efek membersihkan hati dan menenangkan udara, yang secara efektif dapat menghindari perkembangbiakan setan batin. Bagus sekali, mata Luo Chen berbinar, lalu ada sedikit senyum di wajahnya. Kemampuan bertahan jubah perang basal ini tidak akan disebutkan untuk saat ini. Kemampuan membersihkan hati dan menghindari perkembangbiakan setan batin saja sudah cukup untuk membuat banyak orang bersorak. Anda harus tahu bahwa semua prajurit berbicara tentang setan batin. Lagi pula, tidak ada yang mau berlatih keras selama puluhan tahun, tetapi karena setan batin, mereka semua berduka untuk sementara waktu, dan bahkan lebih langsung jatuh ke dalam hati, di bawah. Jika berita bahwa jubah perang basal ini dapat mencegah perkembangbiakan setan batin menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan menginginkannya. Sebaliknya, kemampuan bertahan dari kemeja Xuanwu itu sendiri tidak begitu bagus. Tanpa ragu,
Luo Chen langsung mengenakan kemeja Xuanwu di tubuhnya, mencoba mengaktifkan pertahanan kemeja Xuanwu. Sebuah penghalang biru muncul dari udara tipis, menutupi Luo Chen. Luo Chen mencondongkan penghalang dengan kedua tangan, lalu mengklik aura pedang yang jatuh pada penghalang. Hanya lapisan riak yang muncul di penghalang biru, lalu kembali normal, pertahanan yang kuat. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang saat melihatnya. Dia tidak menahan tangannya dengan pedang tadi. Meskipun dipotong dengan jari pedang, kekuatannya sedikit lebih rendah dari masa lalu, tetapi dengan basis kultivasi seni bela diri kelas 1 saat ini. Setelah menampilkannya, mengandalkan Jian Yuan yang tirani, bahkan roh bela diri peringkat 5 tidak berani membencinya. Namun, aura pedang seperti itu jatuh pada penghalang yang dipanggil oleh jubah perang Xuanwu, tetapi itu hanya menghasilkan riak. Kemampuan bertahan ini sudah sebanding dengan roh bela diri peringkat ke-9 atau bahkan melampaui ranah roh bela diri. Setelah menenangkan kegembiraannya, Luo Chen melambaikan tangannya menjauh dari penghalang yang menutupi tubuhnya, matanya tertuju pada dua bola cahaya yang tersisa. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung meraih bola cahaya di sebelah kiri dan menghancurkannya. Sebuah cetak biru berkilauan muncul di tangan Luo Chen, dengan banyak garis misterius di atasnya. Sepertinya ini yang disebut cetak biru. Formasi Liang Yi, Luo Chen melirik cetak biru di tangannya dengan santai, dan kemudian tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Dia telah memperoleh warisan Kaisar Formasi Zhou di tanah kuno Mengtian dan mempelajari formasi Zhou Suanguang yang lengkap. Selain itu, dia juga telah mengolah seni formasi Suanguang ke tingkat tertinggi. Oleh karena itu, pengetahuan Luo Chen dalam metode formasi tidak rendah. Sekilas, dia dapat melihat bahwa keistimewaan kedua formasi ritual ini tidak lebih lemah dari formasi Zhou Suanguang yang dia peroleh dari monumen Kaisar Zhou yang ditinggalkan oleh formasi Kaisar Zhou. Lebih buruk lagi, ada yang salah. Luo Chen tiba-tiba mengerutkan kening, melihat cetak biru di tangannya, dan berkata dengan beberapa keraguan, cetak biru formasi ini tampaknya tidak lengkap, saya selalu merasa ada yang kurang menarik di dalamnya. Sistem, apakah cetak biru dari dua Yizeng tidak lengkap? Setelah berpikir sebentar, tetapi masih tidak bisa mengerti, Luo Chen langsung menyingkirkan cetak biru di tangannya dan bertanya kepada sistem dalam hatinya. Pengundian host adalah cetak biru yang lengkap, suara sistem segera terdengar di telinga Luo Chen. Lengkap, Luo Chen tertegun sejenak, lalu dia tampak memikirkan sesuatu, dan berkata dengan heran, kedua formasi ritual ini, seperti formasi Suanguang, adalah versi sederhana dari formasi tertentu. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih terkejut. Kecanggihan versi sederhana dari formasi Liang Yi tidak kalah dengan formasi Zhou Suanguang, yang merupakan formasi tingkat tinggi. Formasi indah macam apa formasi Liang Yi yang lengkap? Melampaui surga, hanya 4 kata ini saja sudah cukup untuk membuat jantung Luo Chen berdetak lebih cepat. Setelah melewati Heavenly Burial Abyss dan kelompoknya, Luo Chen bukan lagi pemula yang baru saja keluar dari kota Lingyun, terutama kristal pedang di hatinya dari waktu ke waktu untuk menyampaikan beberapa informasi kepadanya, sehingga pemahaman Luo Chen tentang pemahaman benua Qiankun menjadi lebih dalam. Luo Chen tahu betul bahwa di atas 4 tingkatan Huangzuan di Tian, baik teknik kultivasi maupun teknik formasi memiliki tingkat pembagian yang lebih tinggi. Hanya saja latihan dan formasi tingkat itu terlalu sedikit, sehingga tidak dikenal dunia. Tuan rumah menebak dengan benar. Arai Liang Yi disederhanakan dari arai debu Liang Yi. Arai debu Liang Yi yang lengkap adalah arai Ordo Suci. Suara sistem terdengar di telinga Luo Chen, tanpa jejak. Namun, suara sistem itu tidak kurang dari guntur yang jatuh di telinga Luo Chen. Ordo Suci. Anda harus tahu bahwa pangkat kaisar berada di atas pangkat surgawi, dan setelah pangkat kaisar adalah pangkat suci. Luo Chen tidak dapat lebih jelas lagi tentang apa yang diwakili oleh formasi besar tingkat suci itu. Itu adalah formasi aneh yang mengerikan yang dapat dengan mudah mencekik pembangkit tenaga listrik tingkat master suci. Panggil, perlahan-lahan menghembuskan napas keruh, Luo Chen menenangkan kegembiraannya. Matanya tertuju pada bola cahaya terakhir mengangkat tangannya untuk meraih bola cahaya yang melayang di depannya. Dengan bunyi, klik bola cahaya di tangan Luo Chen pecah. Sebuah pil berwarna kuning muncul di tangan Luo Chen, dan pada saat yang sama mengeluarkan bau yang kuat. Hah, hidung Luo Chen bergerak sedikit, dan matanya menyala. Pandangannya tertuju pada pil di tangannya, dan sederet karakter kualitas cahaya muncul dari udara tipis, menyambut mata Luo Chen.
Pil evolusi binatang buas dapat melunakkan darah binatang buas dan membuat binatang buas bermetamorfosis. Kalimat yang sangat singkat membuat jantung Luo Chen berdebar tanpa sadar. Karena fakta bahwa Jin Yu adalah hewan peliharaan binatang buas, Luo Chen juga bekerja keras untuk memahami binatang buas itu. Secara umum, tingkatan binatang buas itu tetap, hampir tidak mungkin untuk diubah. Kecuali untuk beberapa binatang buas berbakat yang memiliki kemampuan untuk menantang level yang lebih tinggi, binatang buas lainnya tidak memiliki banyak potensi pengembangan sama sekali. Misalnya, elang bulu putih bersayap emas, yang secara keliru dikenali Luo Chen sebagai Jin Yu, adalah binatang buas yang dapat menantang level yang lebih tinggi, dan karena merupakan binatang buas yang dapat terbang, harganya mahal. Kemudian, ketika bertemu Peng Cheng, Luo Chen tahu bahwa identitas asli Jin Yu bukanlah elang bulu putih bersayap emas, binatang buas tingkat 4, tetapi binatang buas langka yang lahir di laut yang hilang, nilainya tak ternilai. Metamorfosis binatang buas mengacu pada fakta bahwa beberapa binatang buas dengan bakat yang tidak biasa atau yang telah menelan harta surga dan bumi tertentu melunakkan garis keturunan mereka di bawah bimbingan kekuatan misterius, menyebabkan diri mereka berevolusi atau beregenerasi. Misalnya, elang bulu putih bersayap emas, jika kembali ke leluhurnya, ia akan berubah menjadi Tianpeng Swallowing Peng atau Tianpeng Head. Itu adalah binatang buas yang menakutkan dalam legenda, dan bahkan Wudi terkuat bukanlah lawannya. Mengenai evolusi, tidak ada yang tahu akan berevolusi menjadi apa. Dan pil evolusi binatang buas ini benar-benar dapat membuat binatang buas melunakkan garis keturunannya dan mengalami transformasi, yang tidak diragukan lagi merupakan berita bagus bagi Luo Chen. Jin Yu sekarang adalah binatang buas legendaris ilusori Si Yupeng. Jika dia bisa melangkah lebih jauh dan memurnikan garis keturunannya serta menjalani transformasi, maka tidak ada yang bisa mengatakan mengapa binatang buas yang mengerikan itu akan berubah. Namun satu hal yang bisa dipastikan Luo Chen adalah bahwa begitu Jin Yu menjalani transformasi, kekuatannya pasti akan jauh melampaui yang sekarang. Memikirkan hal ini, napas Luo Chen tidak bisa tidak menjadi tergesa-gesa, karena beberapa bulan kemudian, itu adalah pertarungan peringkat Liu Yun Dragon Ranking. Meskipun penggunaan binatang kontrak dilarang dalam pertempuran untuk memperebutkan daftar naga, jika Jin Yu dapat berubah, Luo Chen dapat menggunakan kekuatan Jin Yu untuk menerobos tempat-tempat berbahaya di Kekaisaran Awan Terapung dalam kurun waktu ini, dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dengan basis kultivasi Wulingnya saat ini, Luo Chen tidak yakin untuk memenangkan peringkat naga pertama. Lagi pula, ketika Luo Qingsui pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Phoenix Awan Terapung, ia telah menggabungkan busur es Xuanxia, meskipun kultivasinya hanya berhenti di puncak Wuling, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan Wuzong biasa. Namun, dengan kekuatan seperti itu, Luo Qingsui hanya menduduki peringkat 97 dalam daftar Phoenix, yang menunjukkan betapa sengitnya persaingan di daftar Phoenix. Demikian pula, persaingan sengit untuk daftar naga tidak kalah sengitnya dengan daftar Feng, atau bahkan lebih buruk. Dalam keadaan ini, bahkan jika kekuatan Luo Chen jauh melampaui pembangkit tenaga listrik di alam yang sama, tetapi jika tingkat kultivasinya belum ditingkatkan, hampir merupakan mimpi yang bodoh untuk memenangkan puncak daftar naga. Sepertinya kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin, dan kekuatan kita masih agak lemah sekarang. Luo Chen mengepalkan tinjunya dan berpikir dalam hati.